Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before I start explain my posture, let me introduce myself. Perkenalkan, saya Siti Zulifah dari Sastra Inggris Uniswa. Hari ini saya akan menjelaskan teori psikoanalisis. Punyanya Sigmund Freud berdasarkan poster saya. Nah, mari kita lihat apa sih psikoanalisis. Nah, psikoanalisis ini adalah teori yang menjelaskan perilaku manusia dengan berfokus pada pikiran bawah sadar, struktur kepribadian sadar, kecemasan, dan mekanisme pertahanan. Lalu, mari kita lihat biografi Sigmund Freud. Oke, Sigmund Freud adalah seorang neurolog dan psikolog Austria. Beliau lahir pada tahun 1856 dan meninggal pada tahun 1993. Ia dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Freud percaya bahwa perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar, pengalaman masa kecil, dan impuls. Banyak hal yang kita lakukan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran sadar kita. Kita akan mengenal tingkat kehidupan mental. Nah, Freud membagi pikiran manusia menjadi tiga tingkatan. Yang pertama adalah bawah sadar. Nah, bawah sadar ini adalah bagian terbesar dari pikiran. Bawah sadar ini berisi keinginan, ketakutan, dan ingatan yang tersembunyi yang memengaruhi perilaku tanpa kesadaran kita. Lalu yang kedua ada prasandar. Nah, prasandar ini bertindak sebagai jembatan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Ingatan di sini dapat dengan mudah diingat ketika dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah kesadaran. Nah, ini termasuk pikiran dan perasaan yang kita sadari saat ini. Sensor antara bawah sadar dan kesadaran bertindak sebagai filter yang mengontrol pikiran bawah sadar mana yang mencapai kesadaran. Pikiran yang mengancam kemudian akan diblokir, sementara pikiran yang lebih aman akan diizinkan untuk lewat. Lalu ada struktur kepribadian. Nah, si Freud ini menjelaskan kepribadian melalui tiga komponen. Yang pertama ada id, yaitu eh, id ini beroperasi berdasarkan prinsip dan kesenangan. Ia mencari kepuasan segera tanpa mempertimbangkan itu benar atau salah. Lalu kemudian ada si ego. Nah, si ego ini bertindak secara rasional. Ia memediasi antara id, superego, dan realitas. Nah, si ego ini yang memutuskan bagaimana perilaku secara realistis. Kemudian ada superego. Nah, si superego ini berisi nilai-nilai moral dan standar ideal. Ia menilai apakah suatu tindakan itu benar atau salah, dan sering menyebabkan perasaan bersalah. Lalu kemudian ada dinamika kepribadian, yaitu dorongan hidup dan mati. Nah, si Freud ini mengidentifikasi dua dorongan dasar manusia. Yang pertama ada dorongan hidup, yaitu eros. Nah, eros ini adalah dorongan yang fokus pada kelangsungan hidup, kesenangan, cinta, dan kreativitas dan hubungan. Energi dorongan ini kemudian kita kembali lagi ke dalam Zoom ini. Kita paste di sini, lalu kita refresh. Nah, dia akan keluar seperti ini. Kemudian kita kembali lagi Zoom meeting. Keluar nggak apa-apa. Jika melalui agresi
seperti kemarahan, sarkasme, agresi, atau kekerasan. Selain itu, jika libido ditingkatkan oleh dorongan agresif, hal itu dapat menyebabkan perilaku seperti sadisme dan masokis. Kemudian kita akan geser ke jenis kecemasan. Menurut Freud, kecemasan terjadi ketika ada konflik dalam pikiran. Ada kecemasan neurotik, yaitu suatu ketakutan kehilangan kontrol atas impuls id. Lalu ada kecemasan moral, yaitu konflik antara ego dan superego. Biasanya dirasakan sebagai rasa bersalah. Maaf. Lalu ada kecemasan realistis, yaitu ketakutan yang disebabkan oleh bahaya nyata di dunia luar. Lalu kita akan geser lagi ke mekanisme pertahanan. Nah, untuk mengurangi kecemasan, ego menggunakan mekanisme pertahanan seperti represi, yaitu mendorong pikiran yang mengancam ke bawah sadar. Lalu ada pembentukan reaksi, yaitu menunjukkan kebalikan dari perasaan yang sebenarnya. Kemudian ada perpindahan, yaitu mengarahkan emosi ke objek atau orang yang lebih aman. Lalu ada fiksasi, yaitu terjebak pada tahap perkembangan tertentu karena konflik yang tidak terpecahkan. Lalu ada regresi, yaitu kembali ke perilaku anak-anak ketika stres atau dalam kondisi kecemasan. Kemudian ada proyeksi, yaitu mengatribusikan perasaan tidak dapat diterima kepada orang lain. Kemudian ada introjeksi, yaitu menginternalisasi nilai atau sifat-sifat orang lain untuk mengurangi perasaan yang tidak aman. Kemudian ada sublimasi, yaitu mengalihkan impuls negatif ke aktivitas positif. Nah, mekanisme ini membantu melindungi pikiran dari stres psikologis. Lalu kemudian ada tahap perkembangan. Freud percaya bahwa kepribadian itu berkembang melalui 5 tahap psikoseksual. Pertama ada tahap oral, yaitu antara usia 0 sampai 18 bulan. Nah, kesenangannya melalui mulut terkait dengan rasa aman. Kemudian ada tahap anal, yaitu usia 1,5 sampai 3 tahun. Nah, tahap anal ini berfokus pada kontrol diri, disiplin, dan kemandirian. Kemudian ada tahap falik, yaitu usia 3 hingga 6 tahun, yaitu pembentukan identitas gender. Kemudian ada tahap lensi, yaitu usia 6 hingga pubertas, yang berfokus pada pembelajaran, sosialisasi, dan pengembangan keterampilan. Lalu ada tahap genital, yaitu pubertas sampai dewasa. Nah, tahap genital ini adalah pengembangan hubungan dewasa yang sehat. Menurut Freud, konflik yang tidak terpecahkan selama tahap-tahap ini dapat mempengaruhi kepribadian dewasa seseorang. So, itu adalah penjelasan singkat tentang teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud berdasarkan The Poster. I hope penjelasan ini dapat membantu Anda memahami teori ini lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.